ini namanya Mbak. Setelah ini selesai nanti akan yang bertemu buang. Nah, ketika bertemu buang semuanya sudah selesai, nanti sudah kelompok presentasi ke depan kelas. Menyebutkan ini namanya apa, volumenya bagaimana, mencari luas permulaannya bagaimana. Setiap peserta harus presentasi, nanti kalian menghitung makan berapa, panjang sisinya, terus volumenya berapa, terus berlanjut. Jadi untuk volume kemarin luas permulaannya sudah menentukan. Oke, selamat bekerja, selamat alasnya lingkaran, luas lingkaran bagaimana? Kali R kuadrat kali. Nah, nanti setelah kamu selesai baca ringkaran membuat praktek menghitung sambil jadi mengukur nyata. Ini namanya apa? Halo. Bagaimana mencari volumenya? Dikali luas permukaannya. Ini namanya apa? Sangat kecil sekali. Ya, volumenya bagaimana? Bapak lupa menjadi guru penggerak. Awalnya tuh saya sering membuka dari SIM PKB, karena dari SIM PKB itu banyak sekali informasi-informasi yang kita dapatkan. Di antaranya guru penggerak itu, karena sekali informasi saya klik ternyata terdaftar, tetapi alhamdulillah ternyata dibalik itu semua banyak sekali manfaatnya. Ya, jadi sebagai pendidik untuk menjadi seorang guru penggerak itu sangat sulit karena harus melalui berbagai seleksi, ada seleksi wawancara, batas skolastik seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, di sini nanti saya akan memaparkan materi yang saya dapatkan dari modul 1 kurang lebih sudah 2 bulan berjalan ini, yang beberapa sudah saya praktikkan di kelas dan lebih luasnya di lingkup sekolah, dan kemarin sudah kami diseminasikan di Kecamatan Tinggi. Baik, sebelumnya agar tidak tegang, kalau saya berkata guru penggerak merdeka belajar, guru bergerak Indonesia maju. Siap? Semangat. Guru penggerak merdeka belajar, guru bergerak Indonesia maju. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Kalau suasana santai. Baik, Bapak Ibu, saya baru kita ke materi awal.
dalam sebuah kelas agar tercipta sebuah kenyamanan, agar anak-anak itu belajar dengan tertib. Nah, seperti juga dalam sosialisasi kali ini, agar nantinya dapat berjalan lancar, maka kita harus membuat sebuah kesepakatan. Ya, ini kalau di kelas pramuka, nah ini kesepakatan, di mana kesepakatan ini yang membuat adalah kita yang ada di sini. Nanti bisa kita praktikkan di dalam kelas. Nah, ini saya bagikan ada kertas, ya. Nanti setiap bapak ibu bisa mengisi satu kesepakatan yang ingin dicapai atau yang ingin yang dilakukan sampai acara ini selesai. Misalnya saja adalah hadir di silent, atau mungkin makan tepat waktu, dan mungkin seperti itu. Jadi satu guru menuliskan satu saja. Nanti silakan kalau sudah ditempel di sini, nggak apa-apa, nanti saya bacakan. Monggo Vida minta tolong untuk dibagikan. Tidak apa-apa, merah dulu, malah berwarna. Kalau sudah, silakan ditempelkan di lemari ini. Tetap semangat, mulai dan berakhir tepat waktu. Acara tepat waktu dan ayo liburan. Oh ya. Ya, benar tepat waktu. Oke, di antara yang dapat kita ambil ini adalah selesai tepat waktu, istirahat tepat waktu, tidak boleh bolos, bersemangat, ya, mengikuti acara dengan disiplin. Setuju Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Kita mulai dari materi awal. Nah, ini nanti bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu. Ya, jadi berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan itu sudah yang buat itu berarti pihak dari sekolah. Tapi kalau kesepakatan itu yang buat adalah anak-anak, dan kita hanya mengarahkan. Jadi nanti rasanya akan berbeda ketika kesepakatan yang mereka buat itu benar-benar dilaksanakan. Anak itu akan merasa lebih tanggung jawabnya lebih tertanam. Baik, di sini modul 1 yang pertama adalah pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini saya yakin Bapak Ibu ini sudah mengetahui tentang siapa itu Ki Hajar Dewantara. Nah, beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang mendirikan Taman Siswa dengan nama kecilnya adalah Raden Suwardi Suryanirat. Nah, di sini bagaimana sih sebenarnya penerapan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Nah, sebelumnya mari kita lihat video. Merdeka Belajar, karya Yayu Amirotin. Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan. Pendidikan memberikan pencerahan dalam kehidupan, menempatkan murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam mengarah kepada bakat dan kemampuan. Kodrat zaman menuntut pendidik memiliki keterampilan abad 21 dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Akar pendidikan Ki Hajar Dewantara menempatkan kemerdekaan membentuk kepribadian. Pendidikan tidak boleh dimaknai sebagai beban dan paksaan. Guru menjadi teladan, menerapkan 3 semboyan, membangun semangat dan memberikan dorongan.
mewujudkan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Menuntun pribadi terampil, berakhlak mulia, mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Permainan anak sebagai alat pendidikan, kreativitas guru mengimplementasikan ke dalam pembelajaran. Kerangka filosofis Merdeka Belajar mengacu pada 6 profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Pendidikan harus berpusat pada murid. Pendidikan harus seimbang dan holistik. Pendidik laksana petani yang akan menanam bibit. Alam keluarga menjadi ruang pengajaran dari orang tua. Tempat berinteraksi sosial sehingga kemandirian tercipta. Mari kita wujudkan merdeka belajar. Menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Bersama kita bisa. Harus mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam anak itu kebanyakan adalah nama Bu, mungkin ada yang ingin menjawab kodrat alamnya anak. Betul sekali Bu. Nah, kodrat anak itu adalah suka dengan permainan. Maka kita sebagai guru lebih baik atau alangkah baiknya kita mengimplementasikan, memasukkan permainan ke dalam pembelajaran sesuai dengan kodrat anak. Boleh itu permainan tradisional maupun permainan-permainan yang anak sukai. Berikutnya, kalau kodrat zaman ini adalah sesuai dengan zamannya, di mana anak sekarang adalah terlahir sebagai generasi Z yang suka dengan internet. Nah, kita tidak bisa untuk jangan bermain HP itu kita bisa membuatnya tidak bisa ya, karena memang sudah eranya seperti itu. Tapi kita bisa menyiasati dengan menggunakan HP itu untuk hal positif ya, misalnya sekarang kan modelnya TikTok ya, video. Nah, itu bisa kita masukkan pembelajaran di dalam sana, atau anak suruh membuat dari aplikasi tersebut agar nantinya untuk hal-hal yang negatif, misalnya menonton video yang kurang sesuai dengan usia anak, misalnya lagi dengan game-game, itu bisa terkurangi. Jadi kita tidak bisa untuk menekan anak untuk tidak memegang HP karena sudah sesuai dengan kodrat zaman. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru juga adalah sebagai pamong bagi anak-anak, di mana ini kita selain sebagai fasilitator, ini juga sebagai ngomong dengan anak, di mana pendidikan nanti adalah berhamba kepada anak. Dan maksudnya berhamba di sini nanti adalah bahwa kita itu memerdekakan anak dalam belajar. Pendidikan itu bukan sebuah paksaan, di mana anak sebagai sumber atau sumber belajarnya. Jadi bukan guru sebagai teacher center, tapi adalah murid sebagai senternya. Nah, di sini pendidikan dari Wantoro adalah lebih ke budi pekerti.
Jadi selain kita menanamkan atau memberikan tentang pendidikan yang budi pekerti, kita harus menyisipkan adanya budi pekerti di setiap mata pelajaran tersebut, karena sekarang adalah di sini sudah ada profil pelajar Pancasila. Nah, kesimpulan dari pendidikan berdasarkan pemikiran belajar Dewantara adalah diantaranya pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan. Berikutnya sini pendidikan harus menempatkan murid sesuai dengan kodratnya tadi, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, pendidikan harus berpusat pada murid. Jadi kita misalnya mengajar, kita tidak hanya di depan terus, tetapi kita juga berkeliling. Kadang anak juga di depan, ya. Kemudian pendidikan harus seimbang dan holistik menyeluruh. Yang kelima, mengintegrasikan permainan, boleh konteks lokal. Kemudian yang keenam, pendidikan harus mengarah ke pendidikan budi pekerti dan akhlak mulia. Yang ketujuh, pendidikan yang menghaba kepada anak yang sudah saya sampaikan tadi. Bagaimana cara untuk membuat keyakinan kelas? Nah, ini keyakinan kelas berbeda ya dengan kesepakatan kelas. Di sini saya langsung contohkan di sini. Mengapa sih keyakinan kelas itu penting? Ibaratnya kita bepergian dengan sepeda motor, kita pasti membutuhkan helm, ya, membutuhkan STNK, SIM. Nah, begitu juga dengan keyakinan kelas. Ini ibaratnya adalah ketika kita bepergian juga menggunakan masker dan setiap mau makan kita harus mencuci tangan. Jadi pentingnya keyakinan kelas di setiap kelas Bapak Ibu nanti sangat dibutuhkan. Nah, ini saya contohkan di sini. Ini keyakinan akan lebih memotivasi secara intrinsik, jadi secara dari hati, ya. Jadi bukan karena orang lain, bukan karena paksaan dari guru, tetapi keyakinan kelasnya adalah tumbuh atau dari kesadaran hati anak-anak. Karena keyakinan kelas merupakan sebuah fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas untuk memecahkan konflik atau permasalahan yang mungkin terjadi di dalam kelas Bapak Ibu. Nah, untuk membuatnya, nah di sini ini misalnya Bapak Ibu sudah membuat, ya, sudah membuat seperti ini. Nah, di sini kita dapat ambil garis besarnya. Misalnya, ini tertulis tidak boleh ramai di dalam kelas. Nah, ini di sini kan kalimatnya kan tandanya negatif, ya. Kayak masih sebetulnya juga bersama anak-anak. Misalnya anak itu menginginkan tidak boleh ramai di dalam kelas, itu kan masih kalimat negatif. Nah, di sini nanti kita bisa ganti dengan kalimat positif. Jagalah ketenangan di dalam kelas. Nah, ini sudah masuk dalam keyakinan kelas. Nah, saya harap Bapak Ibu nanti menuliskan juga seperti itu sambil menikmati. Saya bagikan jumlah anaknya itu berapa setiap kelas. Ini paling sedikit 15. Nah, nanti saya bagikan ambil 15 Bu nanti bisa membuat kesepakatan di kelas. Insya Allah cukup bentuk kertasnya karena ada 300. Ya. Jadi misalnya Bapak Ibu menghendaki setiap siswa menggunakan 1 kertas, itu masih banyak ya. Terutama biasanya yang laki-laki. Kalau yang perempuan nih, anak itu memang kulit. Nah, di sini tapi pada dasarnya anak seperti itu tidak mesti nakal. Sedang kadang
dia merasa enak delok macamnya. Akhirnya belum tentu lek wong tuane kekurangan. Biasanya semacam itu, maka harus ada pendekatan dari bapak ibu guru. Apa penyebabnya dicari dulu. Selama ini berbuat semacam ini. Kemungkinan apa? Dia itu yang memang tuannya rame tapi belok kancane mah pengen lah kita minta. Itu jawabannya Mbak. Terjawab lima kebutuhan dasar manusia, kesenangan, vitamin C, kebebasan, penguasaan. Kesenangan tadi misalnya, ini kita bisa cek ya, misalnya dia lapar karena orang tuanya ini membawakan bekal lalu siang. Nah, berarti ini masuk kebutuhannya adalah kebutuhan survival, bertahan hidup. Terus ada lagi, misalnya anak di sini adalah ketika dia minta, ya temannya itu jadi memperhatikan. Nah, paling perhatian dengan cara seperti itu, jadi minta perhatiannya seperti itu. Nah, berarti kebutuhannya termasuk kebutuhan minta kasih sayang. Ini biasanya mungkin di rumah masih kurang kasih sayangnya ngoten. Berikutnya penguasaan. Nah, di sini dia merasa hebat dengan mengambil itu, dia merasa akan disegani, merasa kuat. Nah, itu berarti termasuk penguasaan seperti yang diaturkan Bu Hamidah tadi. Ada juga kebutuhan kebebasan. Di sini ingin bekal yang sama tadi, gitu misalnya, atau ingin nilai atau mencicipi dari masakan atau hidangan dari teman yang lain. Dan juga ada kesenangan, misalnya dengan seperti itu anak jadi teman-temannya itu menjadi apa namanya ya di sini iseng ya, dia itu iseng, terus teman-temannya merasa terganggu. Iya, nah itu. Nah, ini adalah sebuah kesenangan. Kadang anak itu punya kebutuhan yang seperti itu, termasuk mungkin juga saya. Itu tadi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ini proses harus mengetahui dan bisa menekan 5 posisi kontrol tubuh.
itu namanya segitiga restitusi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah mengetahui. Kita sambil masih nafas, mengatur nafas Bapak Ibu. Nah, di sini sebelumnya sambil kita mengatur nafas, kita lihat video dulu dari salah satu murid yang ada di UPT SD 1 yang dia itu sebenarnya punya profil belajar kinestetik nonton di Payon. Dia itu kemarin saya buat status dia itu apa namanya bermain itu apa Pak ya yang barang jenengan itu warna tongket tahu deh. Nah, dari sini dia kemarin kan apa ekspresi joget ya, apa namanya seperti sudah tanpa pikir, sudah tidak refleks ya, spontan. Jadi mungkin nanti untuk pembelajaran di kelas harus berdiferensiasi atau menggunakan beberapa cara, karena memang sampai kelas 6 ini Vita ini ya dia tuh sering tidak tempat duduk ketika belajar, tahu-tahu sudah tidak tempat duduk ya, kadang sudah apa begitu itu apa istilahnya, memang punya apa kinestetik tersendiri, tapi dia punya bakat yang luar biasa sebenarnya. Di puisi kemarin dia masuk 10 besar, dan mungkin bisa untuk pantauan juga lumayan, tapi saya sudah pas 6. Oke. Iwan tidak bertanya kami tidak mengatakan BM dari
pasti ada akalnya. Juga yang jangan kamu biarkan anak sampai dari ini tidak masuk. Karena saya aktif yang dibawah itu sampai tidak menggunakan maaf saya juga